Shalom semuanya. Saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa. Ketika di rumah saya sudah siapkan, saudara. Tapi ketika tadi saya sampai di sini, tiba-tiba Tuhan berkata, "Nak, ganti." Tuhan berkata ganti. Mari kita ikuti. Mari kita ikuti Tuhan. Mari kita ikuti Tuhan. Saudara, hari ini saya beri judul adalah From Strength to Strength. Dari kekuatan kepada kekuatan. Kalau saudara sering dengar mungkin from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tapi hari ini from strength to strength, dari kekuatan kepada kekuatan yang lainnya. Mari buka sama-sama 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Cukup panjang. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Bolehkah saya minta Hepsibah untuk membacakan buat kita semua? 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia." Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dan serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu itu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar datang dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Saudara, hari itu ada yang aneh dari Elia. Saudara, kalau baca lebih detail lagi, ada perubahan yang begitu drastis. Hari itu dari seseorang yang menurunkan api dari langit, seseorang yang membunuh ratusan nabi Baal, seseorang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tiba-tiba dalam sekejap menciut, takut. Dari yang begitu perkasa, begitu luar biasa, ditantang oleh nabi-nabi Baal, dia tidak takut. Tiba-tiba ada perubahan yang begitu drastis. Tiba-tiba sekejap dia menjadi takut, nyalinya menciut, bahkan yang lebih konyol lagi, dia minta mati ke Tuhan. Saudara, hari itu mengapa hanya dalam sebuah tempo yang cukup singkat,
Seorang yang bernama Elia hanya karena ancaman ratu dari bangsa yang tidak bersunat membuat jiwa Elia berubah begitu drastis. Saudara, dan menurut saya salah satunya adalah karena keletihan yang Elia punya. Saudara, hari ini bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Sudah berapa lama kita mengikuti kegerakan Tuhan? Sudah berapa lama kita pelayanan? Sudah berapa lama kita ikut persekutuan? Sudah berapa lama kita mengikuti semua kegerakan? Dan jika hari ini Tuhan berkata, nak, di depan aku akan melakukan hal yang lebih ajaib lagi. Nah, di depan aku akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Artinya tanggung jawab akan semakin besar. Artinya mungkin waktu 24 jam sudah gak cukup. Agak jauh lebih besar lagi, saudara. Bagi saya sendiri, saya dulu berpikir, khotbah itu apa capeknya sih. Saya bilang, papi itu apa capeknya sih, cuma khotbah ngomong-ngomong ngoceh makan pulang kok. Setelah saya jadi hamba Tuhan hari ini, itu capek loh ternyata. Saudara, saya pernah waktu itu pelayanan dan kuliah saya bersamaan. Saya pergi dengan Ibu Ripka. Kita sebelum saya skripsi malam KKR di mana itu? Pekanbaru. Malam saya KKR, berjam-jam saya KKR. Tidur semalam, besok paginya terbang ke Jakarta. Di Jakarta saya sidang skripsi. Bayangin, bahkan bahan saya pun saya nggak pelajari. Karena saya sibuk KKR. Saya skripsi, saya sidang. Setelah sidang, langsung terbang aku ke airport lagi. Saya terbang ke Surabaya. Orang sampai bilang, wih kamu menyaingi Pak Jokowi. Saya bilang, iya. Malam saya di Pekanbaru, pagi saya di Jakarta, malam balik lagi, sore saya sudah di Surabaya. Saya pulang ke Surabaya, muka kucel, capek, lihat kasur kayak lihat surga. Sudah buat saya berkata, sering kali itu meletihkan. Apalagi di umur saya, dimana di umur saya masih ingin mengeksplor banyak hal. Dan tiba-tiba saya tidak bisa lakukan itu semua karena jadwal saya full buat KKR. Tapi hari itu saya berkata, Tuhan, kalau Engkau mau buat yang lebih lawatan, yang lebih luar biasa lagi, sepertinya 24 jam gak cukup waktunya. Saudara, dan saya membayangkan bagaimana sebuah lawatan ketika ada KKR. Saudara bisa bayangin mungkin tiba-tiba ada 100 gereja di Tegal yang minta dilayani di waktu bersamaan. Saudara gak bisa, kamu ikut aku ya setim, gak bisa. Bisa jadi kita sendirian datangi gereja itu dan membuat lawatan di gereja-gereja. Saudara, saya tidak bisa membayangkan lawatan. Firman Tuhan berkata akan lebih besar, lebih dahsyat daripada zaman dulu. Maka di jalan-jalan, bahkan mungkin tempat ini tidak akan penuh cukup lagi. Karena orang akan datang dan berkata, aku berjumpa dengan Yesus yang kau ceritakan. Maka percayalah, waktu 24 jam gak akan cukup. Saudara, bagaimana dengan ketika Tuhan berkata, nak, ke depan akan lebih ajaib lagi. Apakah kita masih bersedia? Karena beberapa orang yang saya temukan sudah merasa terlalu letih karena merasa sudah berbuat banyak untuk kerajaan Tuhan. Dan ketika kita letih, kita merasa sudah membuat begitu banyak hal, disitulah kita akan berhenti. Dan hari itu bukan Tuhan yang memecat kita, kita memecat diri kita sendiri. Karena kita berkata, Tuhan, aku terlalu capek. Aku terlalu capek. Belum ketika kita sudah seakan-akan kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, tapi yang kita lihat keluarga kita masih berantakan. Belum lagi kita melihat ekonomi kita masih berantakan. Belum lagi kita lihat semuanya apapun itu masih berantakan. Dan itu akan membuat letih. Karena yang kita expect tidak terjadi. Kita berharap ketika kita melayani Tuhan, maka keluarga kita akan diurus. Tapi kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang ada justru mungkin tambah ada begitu banyak panah jahat yang terus mencoba menusuk hidup kita. Tapi sehari ini di manakah posisi saudara? Apakah ketika sekali lagi Tuhan berkata, nak, mari sekali lagi jalan dengan aku, engkau berkata, no Tuhan, stop? Atau engkau masih mau jalan from strength to strength? Atau kita sudah terlalu letih dan kita berhenti dari semua agenda Tuhan?
Hari itu jiwa Elia begitu berubah dan goyah karena keletihannya. Tapi salah satunya juga karena Elia merasa bahwa semua yang dia alami, semua yang dia saksikan, semua bukan karena pekerjaan Tuhan. Karena hal itu dia berkata, tuh aku ini nabi, aku sudah melakukan banyak hal untuk kerajaan surga. Dia merasa semuanya adalah jerih payahnya. Dan sewaktu itu Elia lupa bahwa semua yang dia alami, mujizat yang dia lakukan, semua karena pekerjaan roh. Saudara, dan detik kita merasa kita yang paling hebat, disitulah kita akan merasa letih. Karena kita akan terus berjuang menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Setelah beberapa hari yang lalu Tuhan ajari saya. Hari itu saya kesel dengan pemain musik. Saya lagi kebaktian dan hari itu yang main drum temponya pelan banget. Dungdak. Padahal aku way megan, dungdak. Pengen saya banting itu drum. Saya gemes, saya emosi, saya bilang, ayo percepat. Orangnya masa bodoh, santuy, dia tutup matanya, dia tidak mau lihat saya dan dia tetap main dengan gayanya yang slow mellow itu. Sedang ketika itu pulang, tiba-tiba Tuhan bilang, Sam, jangan kamu sebel sama anak itu. Saya bilang, Tuhan gak bisa. Saya bilang, nyebelin. Saya bilang, kalau untuk engkau datang, aku harus persiapkan yang terbaik. Untuk engkau hadir dan melawat, karena aku harus persiapkan pemusik yang terbaik, penari yang terbaik, hadirat yang terbaik untuk menggelar karpet merah untuk engkau datang di kebaktian. Tapi hari tiba-tiba Tuhan berkata, nak, mau WL-mu pun bisu, pemain keyboardmu tuli, dan mereka gak bisa main nada dengan benar. Kalau aku ingin datang dan melawat anak-anakmu, maka aku akan datang dan melawat mereka. Saudara, ketika itu Tuhan tegur saya cukup keras. Tuhan berkata, puji anak musikmu. Saudara, dan saya naik ke atas mimbar. Saya puji dan terima kasih buat pelayananmu hari ini. Dan saya mengerti mereka masih main dengan cara yang sama, tapi entah kenapa ada hadirat Tuhan yang turun. Dan saudara, bahkan sering kali saya selalu bilang ke Ibu Ripka, sebisa mungkin saya gak mau nolak pelayanan. Saya bilang, mau badan saya seremuk apapun, sebisa mungkin saya tidak akan pernah tolak pelayanan dimanapun. Mau yang saya layani cuma 5 orang, 10 orang, saya gak peduli, saya bilang. Karena bagi saya, Tuhan bisa gantikan saya dengan siapapun. Tuhan bisa pakai anjing untuk khotbah. Tuhan bisa pakai kucing random aja pilih di depan, untuk tiba-tiba datang di hadapan saudara dan berbicara. Dan saya bisa membayangkan jika anjing atau kucing yang berbicara dibandingkan saya, akan lebih cepat terkenal anjing dan kucing. Oke, seluruh kali heboh dan mungkin akan berjuta-juta orang datang menyembah kepada Tuhan. Tapi sekali lagi saya berkata, kalau hari ini saya masih diberi kekuatan, saya masih diberi anugerah dan kehormatan untuk melayani Tuhan, saya akan lakukan itu. Karena saya tahu bukan karena saya, tapi karena pribadi Tuhan. Ketika saudara hari ini, siapa di sini pernah mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan? Boleh angkat tangan aja. Cinta mula-mula, saudara. Oke. Kalau hari ini saya tanya dengan saudara, kapan itu? Siapa yang khotbah? Firmannya apa? Lagunya apa? Seberapa banyak saudara yang masih ingat? Ada? Tapi yang saudara ingat sampai hari ini adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Ketika pertama kali saya mengalami cinta mula-mula, saya bahkan gak ingat. Saya tahu papi saya yang khotbah, tapi saya gak tahu beliau ngomong apa. Saya tidak tahu apa yang beliau sampaikan. Saya tidak mengerti hari itu musik main lagunya apa. Saya tidak mengerti penari hari itu narinya apa. Saya gak ingat. Tapi satu-satunya yang saya ingat adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya. Dan ketika kita bisa menyadari itu, kita akan sadar bahwa itu bukan kekuatan kita, saudara, tapi itu semua karena Tuhan. Dan ketika saudara bisa sadar, percayalah, saudara tidak akan mengalami keletihan yang akan membuat jiwa saudara rusak. Tapi karena saudara tahu, kalau saudara mampu melakukannya, bahkan ketika ada masalah semua yang kelihatannya tidak mungkin, saudara tidak akan bergulat menggunakan kekuatanmu sendiri. Tapi engkau tahu yang namanya berserah,
Karena saudara mengerti, yang bisa melakukannya bukan kita, tapi Tuhan yang ada dalam hidup setiap kita. Dan hari itu Elia juga merasa dia hanya seorang diri. Dia berjuang menghadapi ancaman Isabel sendiri, padahal firman Tuhan berkata ada 7.000 orang yang membela Elia. Tapi Elia gak bisa lihat. Hari itu Tuhan coba kasih kekuatan dengan memberi angin sepoi-sepoi, tapi jiwanya sudah terlanjur rusak. Keletihan yang terlalu yang tidak pernah kita bereskan, keletihan yang tidak pernah kita akui, keletihan yang tidak pernah kita hadapkan ke Tuhan, itu akan membuat jiwa kita rusak. Dan hari itu Elia karena terlalu rusak, bahkan hari itu dia tidak bisa merasakan Tuhan. Tuhan kasih angin sepoi-sepoi, dia gak bisa lihat. Dia terjerumus dalam mengasihani diri sendiri. Dia terjerumus dalam merasa paling hebat. Dia terjerumus merasa bahwa Tuhan tidak menolong dia. Dan hari itu membuat Elia tidak bisa lagi melihat yang baik di sekitarnya. Dan ini yang terjadi. Mari lanjutkan 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah hari itu Tuhan dapati jiwa Elia tidak bisa tertolong, maka Tuhan memutuskan pengalihan tugas. Apakah tugas ini dilakukan? Tidak. Saya coba lagi baca di Alkitab, Elia tetap tidak melakukan tugas yang terakhir yang Tuhan berikan. Jiwanya sudah terlalu rusak. Elisa tidak pernah Elia mengurapi, dia tidak pernah mengurapi siapapun Elia, karena terlanjur rusak. Saudara mungkin saudara berkata, so kok Tuhan jahat ya? Kok Tuhan menyerah dengan Elia? Enggak, saudara. Elia yang menyerah dengan dirinya sendiri. Tuhan enggak pernah menyerah dengan Elia, tapi Elia menyerah dengan dirinya sendiri. Dan hari itu karena kasih, Tuhan tidak bisa memaksa Elia. Kalau dipaksa hancur. Bisa jadi Tuhan akan kehilangan Elia. Saudara, kadang Tuhan tidak mau memaksa kita. Itulah kenapa saudara punya free will, kehendak bebas. Tetapi dari sejak zaman engkong Yusak Cipto, warisan yang terbaik yang sampai hari ini anak cucunya pegang adalah berkata, Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Kalau kita mengikuti kemauan kita, kita letih, kita berhenti. Kita kecewa, kita berhenti. Kita sakit hati, kita berhenti. Gak akan nyampe. Tapi ketika kita menyerahkan free will kita dan kita berkata Tuhan, itu harus dari hati kita, saudara. Tidak bisa kita berkata Tuhan paksakan anakku atau Tuhan paksakan saudaraku. Gak bisa, saudara. Itu harus lahir dari hati kita. Seperti orang puasa, saudara. Orang puasa gak bisa dipaksa, kamu puasa ya, kalau enggak nanti kamu gak kasih makan. Gak bisa, saudara. Akhirnya bukan puasa, diet. Dan itu sama puasa dengan berkata Tuhan paksakan, kamu tidak bisa kita orang lain yang memaksakan. Itu harus dari dalam diri kita yang berkata Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Artinya sekalipun kita lagi letih, sekalipun kita sedang sakit hati, kita berkata seret aku Tuhan, supaya rencanamu jadi dalam hidupku, supaya aku sampai ke destiniku. Saudara, kalau hari ini saya tidak berkata seperti itu, mungkin hari ini saya tidak akan berdiri depan saudara. 5 tahun yang lalu ketika papi saya meninggal, saya akan meratapi, saya gak mau khotbah hari itu. Sejujurnya untuk saya kembali lagi mengikuti jadwal papi saya selama 2 tahun menggantikan beliau, saya gak mau. Karena bagi saya ketika saya lihat mimbar, saya lihat mic,
di pikiran saya, di hati saya ada sesuatu yang nyesek. Karena saya selalu ingat papi saya. Tapi hari itu saya masih ingat jelas. Ketika Tuhan datang, saya berkata, Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Hari ini dagingku gak mau Tuhan, tapi rohku mau ikut Engkau. Dan saya berkata, kalau bahkan saya harus pukul kedagingan saya seret badan saya. Saya seret badan saya. Sudah saya lakukan, saya pelayanan, tapi badan saya itu namanya daging. Saya tuh seketika papi saya pulang, dalam beberapa bulan, dalam setahun 2 tahun, saya 5 kali bolak-balik rumah sakit. Sudah hari itu dokter berkata, dokter juga bingung, kenapa? Sampai akhirnya baru ditemukan ada batu empedu. Sudah hari itu saya bolak-balik masuk daging saya nggak kuat, tapi saya seret. Bahkan saya hari itu masuk ke rumah sakit bukan hanya di Semarang. Pernah kita pelayanan di Bandung, tiba-tiba saya masih ingat acara Bahtera kalau nggak salah. Jam 3 pagi diantarkan mobil hotel ke rumah sakit. Saya pernah posisi lagi di Kalimantan, masuk rumah sakit. Tapi sudah saya mengucap syukur, hari saya berkata, Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Karena kalau tidak dipaksa, saya hari ini gak akan berdiri depan saudara. Dan saya tidak akan pernah menjalani apapun panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya akan diam di rumah, meratapi. Saya akan diam di rumah. Dan mungkin hari ini saya gak akan jadi hamba Tuhan. Saya akan milih jadi businesswoman kali. Saya akan buka bisnis mungkin, atau saya akan kuliah ke luar negeri, atau apapun itu. Tapi hari ini Tuhan bawa saya sampai detik ini. Karena apa? Saya berkata, Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Saudara, tapi keletihan itu tidak akan bisa sembuh, tidak akan pernah pulih kalau kita tidak mau terbuka dan mengakui di hadapan Tuhan. Karena banyak orang ketika ditanya, kamu gak apa-apa? Oh gak apa-apa, semua baik-baik. Tapi dalam hatimu yang paling dalam, saudara tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Dan keletihan yang didiamkan akan membuat kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita dengan tuntas. Kita harus kenali keletihan di jiwa kita dan jangan diamkan. Dalam menurut psikologi ada beberapa ciri-ciri keletihan di jiwa. Saudara, dan saya tidak bisa berkata ini pasti fix atau ini pasti oke, tapi beberapa ciri-cirinya saya pun pernah merasakan. Oke, jadi saudara, ini ciri-cirinya. Saudara. Yang pertama, saudara, orang yang punya keletihan jiwa terasa draining. Saudara, draining itu seperti dikuras, saudara, kekuatannya dikuras. Saudara. Saya masih ingat ketika waktu itu saya pelayanan ke Bali G, saudara, dan kita sedang KKR anak youth. Mereka begitu berapi-api, saudara, dan tiba-tiba altar call semua mengitari saya. Sedang ketika mereka teriak, saudara, itu badan saya kayak cakra saya disedot, shut, turun, saudara. Saya jalannya elok-elok. Saya bilang, boleh minta pulang? Saya bilang, saya mau mandi, saya mau pulang, makan enggak, pulang aja. Saya bilang, suka tuh kayak orang ketarik. Saudara, makanya itulah kenapa setiap kali KKR saya mengumpulkan cakra saya. Tapi ketika saudara peletihan jiwa, apapun yang saudara lakukan, saudara akan selalu merasa letih. Kayak cuma ngangkat handphone aja, serasa kayak ngangkat barbel, letih. Pokoknya selalu capek, selalu letih, selalu lesu. Pokoknya kalau saudara lihat jalannya begini, padahal baru pagi hari, hati-hati. Biasanya itu ada keletihan di jiwa ya. Susah mengontrol emosi. Kalau kita senggol dikit bacok, senggol dikit, wah langsung marah. Nanti apa tiba-tiba nangis sendiri, wah ibu nangis sendiri. Padahal gak ada apa-apa, habis nangis ketawa lagi, nangis ketawa lagi. Ada intensity ya, susah mengontrol emosi, itu bisa terjadi. Lebih sensitif sebenarnya dikatakan. Malas pada tuh hal sepele, tugas kecil menjadi beban. Cuma tolong dong pindahin mahkota itu pindah ke sini. Padahal cuma kecil, tapi rasanya bawanya pakai kemuliaan Tuhan terlalu berat sampai sebeban. Pindah di sana cuma sejam pindahin. Terlalu letih, merasa terlalu berat. Itu orang yang punya keletihan di jiwa. Susah untuk fokus, kayak kebaktian, badannya sih diem, tapi mikirnya kemana-mana. Nanti malam makan apa ya?
Nanti beli apa ya? Aduh, kucingku di rumah gimana ya? Mikirnya kemana-mana, susah untuk fokus diam, nggak bisa. Keletihan di jiwa sampai ke fisik, sampai ke badan, itu juga bisa. Error dalam hal apapun, tapi melebihi biasanya. Biasanya itu kalau kita sebut teledornya tinggi banget. Misal speaker nggak ada apa-apa di sana, kita jalan bisa kita tendang, senggol, jatuh, gubrak. Padahal speakernya mungkin sudah bertahun-tahun di situ. Error dalam banyak hal. Disuruh misalnya tolong beliin ayam dong, yang datang apa saudara? Sate. Nah, bukan error tapi melebihi biasanya. Itu bukan hanya kadang keletihan di badan loh, saudara. Tapi itu kadang-kadang itu keletihan di jiwa kita. Kadang-kadang itu keletihan di jiwa kita. Dan hari ini saya berdoa ketika selama kita kebaktian, cek diri saudara masing-masing. Apakah ada keletihan dari ciri-ciri ini atau mungkin lebih dari itu ada dalam hidup setiap kita? Karena satu-satunya cara untuk pulih adalah untuk menyadari dan berani mengakui bahwa ada keletihan dalam hidup kita. Jangan sok kuat dan merasa semua bisa sendiri. Tapi kita harus mengakui. Saudara, saya punya teman, dia psikolog, dia S2. Dan hari itu kami punya beberapa orang yang kami kenal secara mental itu keganggu, sudah secara mental. Jadi dia bisa tiba-tiba ditemukan di jalan raya lagi meluk tiang listrik. Ditanya ngapain kamu sih? Loh, aku lagi tidur, ini bukan tempat tidurmu. Saya bilang, ayo pulang, saya antarkan dia pulang. Pernah juga di gereja lagi kebaktian, ada pilar seperti tiba-tiba dipeluk juga, dielus-elus. Saya bilang, itu pilar nak, itu bukan anak, itu pilar. Dia bilang, oh ini anak kecil, bukan anak kecil kok segede ini. Saya bilang, so dia punya kegangguan juga. Dan yang paling parah, karena dia bisa buka baju sendiri. So itu kasihan, memang itu kasihan. So, dan dia bilang gini, untuk orang gila bisa sembuh. Karena kan orang gila itu mikir kita yang gila. Tuh ya loh, orang gila itu, orang yang punya gangguan mental, merasa sekitarnya punya gangguan mental. Dan untuk dia sembuh, langkah yang paling pertama adalah dia mengakui kegilaannya. Dan ketika dia sadar something wrong, ada yang salah, disitulah baru bisa para psikolog membantu untuk merubah. Tapi selama dia berkata, no, gak ada yang salah dengan hidupku, I'm fine, aku okay, itu tidak akan pernah bisa. Dokter mau coba segala macam apapun, diberi obat pun gak bisa. Tapi ketika dia sadar dan mengakui, disitulah titik pemulihan. Dan hari ini sudah mungkin tanya, bagaimana caranya bisa pulih dari keletihan? Yunus 2 ayat yang ke-7. Yunus 2 ayat yang ke-7. Yunus 2 ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan, when my soul fainted within me, I remember the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. Hari itu Yunus berkata, ketika jiwaku letih lesu. Bahkan itu dia berkata bukan hanya letih lesu, fainted, pingsan, sampai titik pingsan. Dia berkata, I remember the Lord. Teringatlah aku kepada Tuhan. Dalam pengembaraannya Yunus itu pengembara. Pengembara itu dosa yang kita punya, mungkin ada beberapa orang dosa dari Kain, pengembara itu. Saudara, pengembara itu tidak mau dilatih siapapun, tidak mau dididik siapapun, maunya hidupnya bebas. Kalau bahasa Jawanya sakarep udele dewe, pokoknya hidupnya bebas. Dan hari dalam pengembaraannya Yunus letih, bahkan dia sampai jiwanya pingsan, tapi reaksi Yunus mengubah segalanya. Hari itu dia tidak mencari manusia, tapi dia teringat kepada siapa? Tuhan. I remember the Lord. Saudara, kita sebagai orang Kristen tidak kebal dengan namanya keletihan. Ada satu titik di mana kita mengalami yang namanya keletihan. Mungkin beberapa kali. Mau saudara hamba Tuhan, mau saudara pelayanan dari bayi lahir, shalom, tetap pasti letih. Ada letihnya. Pasti ada letihnya.
Mau hamba Tuhan sehebat apapun, seluar biasa apapun, pasti ada titik letihnya. Tapi saudara, reaksi kita terhadap keletihan itu yang akan menentukan. Kita tidak kebal dengan keletihan, tapi reaksi kita terhadap keletihan itu akan menentukan apakah kita berhenti atau kita justru seperti anak panah yang sedang ditarik ke belakang dan siap untuk meluncur lebih jauh lagi. Dan hari itu reaksi Yunus mengubah segalanya. Itu mengubah segalanya. Hari ini saya berdoa ketika saudara mengalami keletihan, ingat Tuhan. Sebelum saudara cari solusi yang lain, sebelum saudara cari bantuan yang lain, ingat kepada Tuhan. I remember the Lord. Saudara, ketika hari-hari itu saya punya ada sebuah masalah. Saudara, ketika hari itu saya masih ingat di Jogja, tiba-tiba lagi KKR, saya muntah-muntah. Saya masih ingat tuh. Saya muntah-muntah, keringet dingin, sudah badan kacau nggak karu-karuan. Coba dikerokin sampai ungu. Panggilan raja sejati kan. Kerokannya sampai ungu. Mungkin kalau tentara nanti merah, nanti kalau mempelai biru ya. Saya ungu. Jadi raja sejati. Dikerokin sampai ungu, nggak ngefek. Tetap yang gerundel di sini. Saya hari itu semua orang saya bilang, ayo ke dokter. Lu ke dokter tuh baik-baik. Tapi hari tiba-tiba Roh Kudus gini, sudah tanya Tuhan belum? Dan hari itu saya tanya Tuhan, boleh ke dokter? Saya bilang, saya nggak kuat badannya. Tapi tiba-tiba itu Tuhan bilang, nggak apa-apa, nggak usah. Saya bingung. Orang bilang, ayo ke dokter. Iman tuh harus dengan perbuatan. Iya saya tahu. Saya bilang, dokter itu adalah profesi yang tidak salah. Saya bilang, tapi saya mau pastikan reaksi saya benar di hadapan Tuhan. Ketika semua orang bisa memberi saya solusi, saya datang ke Tuhan. Sebelum saya memutuskan apapun, seperti engkau datang ke Tuhan dengan kertas lembar putih. Saudara, karena ketika kita tanya kepada Tuhan dengan kita sudah memutuskan di dalam, itu namanya percuma. Itu namanya yang memain-mainkan saja. Tapi engkau harus datang ke Tuhan seperti kertas putih, yang engkau masih belum memutuskan apapun, dan biarkan Dia yang memutuskan. Dan hari itu saya datang ke Tuhan, Tuhan gimana? Saya gak kuat. Di hati pinginnya ke rumah sakit, tapi saya bilang, engkau maunya gimana? Tiba-tiba dia bilang gini. Dan hari itu saudara, ada anak dua, Ibu Ribka punya dua anak, Hepsibah dan Hadasah juga, Sally. Yang pinter pijet itu yang Hepsibah, yang tadi membacakan ayat. Dia kalau pijet, pijet campur sarinya, mantap pokoknya. Saya capek, saya bawa pijet pribadi, nggak perlu yang lain. Dia pijet saya. Nah adiknya itu nggak bisa pijet. Ada tekan, dilus-lus. Tekan lagi. Sel, ini nggak ada tekanannya, nggak kerasa. Loh, ini sudah paling mentok sih gitu. Tapi cuma gini. Tekan pun juga nggak. Tinggal dia, karena hari itu Hepsibah harus pulang ke Semarang. Dia bilang gini, itu loh ada Sally. Terus suruh ngapain? Suruh pijitin kaki, telapak kakimu. Saya bilang, Tuhan, ini anak nggak bisa mijet. Saya bilang, yang ada saya geli. Dipijit dilus-elus di kaki. Saya bilang, ini anak gak bisa mijet, gak bisa dia udah saya tunggu di Semarang. Enggak, suruh sekarang dia pijitin telapak kakimu. Saya bilang, Sel, mohon maaf. Pengertian saya bilang, maaf. Kali ini keluarkan tenagamu sedikit. Saya bilang, tolong dong pijitin telapak kaki. Dia bilang, kenapa sih? Apa hubungannya telapak kaki sama perut? Saya juga gak tahu. Saya bilang, tapi dia bilang, pijitin telapak kaki, tolong ya, saya mohon maaf. Saya bilang, maaf. Saya bilang, tolong pijit kaki saya. Karena saya sudah kapar lemes dari kasur. Tiba-tiba dia pijit. Dan dia pijit juga, saya kuat kata ragamu. Kayak ngitung duit loh, sudah. Gak ada energinya, gak ada. Saya dilus. Saya bisa tekan dikit. Dia coba, iya Ci, suara sih, tapi cuma begini. Aduh, dia cuma ngelos-ngelos kaki saya, ada geli-geli dikit ya. Gak nyampe 5 menit tuh, tiba-tiba, karena itu gak bisa keluar lewat muntah, gak bisa lewat sini juga, tiba-tiba kayak berhenti. So tiba-tiba gak ada 5 menit tuh, dengan pijitan elus-elusnya itu, tiba-tiba gerujuk. Dan saya tahu ini kayaknya mau keluar, saya lari ke kamar mandi. Saya
antisipasi, saudara. Takut keluar lewat bawah juga kan, saudara. Jadi saya dongkrok, saudara. Antisipasi kan, saudara. Pengennya keluar sini, keluarnya sini kan gawat, saudara. Saya antisipasi duduk dulu, saudara. Ketika itu tiba-tiba Sally itu datang jongkok di depan saya. Saya juga nggak tahu sampai sekarang kenapa dia jongkok depan saya, saudara. Tapi dia jongkok, dia mau coba pijitin kaki saya lagi, saudara. Dan tiba-tiba untung, saudara, tangan saya menyampar dia, dan ketika dia beri bawa sor keluar dari atas dan dari bawah. Untuk semua sudah terkendali kecuali yang muntahan karena tong sampahnya terlalu jauh. Itu benar-benar kayak air mancur. Saya bilang, untung Sally kamu sudah pindah dari situ, saya bilang. Dan ketika sor keluar semua, lega. Tiba-tiba badan saya menjadi ringan kembali. Saya punya nafsu makan lagi. Dan akhirnya saya bisa tidur. Meskipun saya bangunkan itu cleaning service tengah malam, bilang, mas maaf ya mas, ada muntahan di kamar saya. Dan dia bereskannya. Setelah selesai semua, saya kembali ke kasur saya tergeletak. Tiba-tiba sehat. Dan Tuhan bilang gini, gak usah ke dokter kan, cuma dielus-elus sehat deh. Iya sih Tuhan, gak perlu bayar mahal, sehat kan, sehat. Padahal dia juga gak bisa mijet, cuma dielus-elus gini loh. Ketika saya sharing ini, saya sempat sharing di gereja berapa tahun yang lalu. Tiba-tiba ada satu orang pemijet, dia datang dan dia bilang, memang kalau perutmu bermasalah, yang dipijet itu telapak kaki. Kamu tahu? Saya nggak tahu. Saya bilang, loh itu yang dilakukan itu benar. Oh gitu ya? Oh kalau sakitnya di perut, bukan di perut, bukan. Nggak ngefek perutmu yang dipijet. Dia bilang, telapak kakimu yang harus dipijet. Kita punya dokter di atas segala dokter. Tapi hari itu bukan masalah kita pergi ke dokter atau tidaknya. Tapi bagaimana kita datang ke Tuhan sebelum kita buat keputusan apapun. Kita datang ke Dia sebelum cari solusi apapun. Karena kalau hari ini saudara cari solusi di Mbah Google, itu memperparah imajinasi kita. Ketika aja keringat dingin, perut mules, ujung-ujungnya ini penyebab kematian gitu. Makanya kalau agak aci jangan tanya Mbah Google, itu tambah mengacaukan imajinasimu. Nanti kanker apa, wah kacau. Mbah Google tuh marahi orang wedi, wah medeni. Tapi ketika sudah datang ke Tuhan, sudah minum obat boleh nggak sih? Boleh. Tapi sudah percaya ke obatnya atau ke Tuhannya? Itu yang berbeda. Sudah hari ini datang ke kebaktian, sudah mungkin lakukan tindakan profetik, sudah percaya kepada tindakan profetiknya atau sudah percaya ke Tuhannya? Tuhan. Sudah hari ini boleh melakukan semua ide bisnis, sudah melakukan apapun strategi marketing, tapi sudah percaya kepada itu, kepada pemikiran kita atau kita percaya kepada Tuhan? Itu membuat perbedaan loh. Kita boleh melakukan strategi, kita boleh yang namanya mungkin minum obat mungkin ya. Saudara mungkin boleh ngaku ke dokter, boleh saudara. Nggak ada yang nggak boleh. Tapi saudara percaya bergantung ke dokternya atau ke Tuhan. Itu yang buat beda. Karena ketika kita bergantung ke manusia, maka yang terjadi hal-hal yang biasa. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, itu yang ajaib. Itu yang ajaib. Hari itu saya masih ingat, seminggu sebelum acara Higher Than Ever di Semarang, saya baru pulang dari operasi. Saya baru pulang dengan kondisi ada 4 jahitan di perut saya. Dan dokter berkata 3 bulan engkau gak boleh olahraga, nari pun gak boleh. Tiduran duduk itu sudah gak boleh, karena dianggap kayak sit up, gak boleh. Dan kamu tidak boleh olahraga dalam bentuk apapun, engkau harus istirahat, bed rest total. Tapi hari itu tinggal seminggu. Dan dokter berkata pemulihanmu ini perlu 3 bulan. Saya tahu. Saya berkata, Tuhan oke, aku menghormati perkataan dokter. Tapi aku percaya ke Engkau Tuhan. Aku percaya ke Engkau. Dan hari itu dalam waktu 1 minggu, saya KKR, saya khotbah, saya lompat-lompat, saya altar call, itu jahitan bedat. Jadi saya buka itu sudah berdarah. Jadi di balik jubah saya yang keren itu sudah dalamnya jahitan semua. Dan ketika saya buka itu jahitannya sudah ngolor. Ada yang bedat, ada yang lepas beberapa. Sampai dipanggilkan dijahit ulang. Tapi setelah itu, setelah seminggu,
Dokter bilang kamu harusnya ngerasa sakit. Enggak sama sekali. Sudah saya bisa lari ke kanan, saya bisa lari ke kiri, saya bisa lompat, saya bisa nari keruk. Saudara, dan kalau saudara nari itu bukan cuma sekedar kelihatan cantik begini, bukan. Saudara kalau nari harus tarik perutmu. Supaya ketika engkau angkat tangan lebih tinggi, bukan cuma gelembrek ini. Dan ini narik. Dan setelah itu 1 minggu saya tidak rasakan sakit apapun. Tiba-tiba sembuh. Sampai hari ini. Dan saudara, kita bisa mengikuti hukum dunia, yes. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, iman kita akan membawa kita ke dalam dunia supranatural. Orang berkata, Saka butuh 3 bulan untuk penyembuhan, 1 minggu. Dan itu bukan karena kehebatan dokter, bukan karena kehebatan saya, tapi semua karena siapa? Tuhan. Tapi bisakah kita cari Dia sebelum kita cari yang lain? Yang kedua dengan cepat. 2 Korintians 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Dalam terjemahan The Message. Saya ambil dalam terjemahan The Message. 2 Korintians 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. The Message dikatakan, I quit focusing on the handicap and began appreciating the gift. It was a case of Christ's strength moving in on my weakness. Dia berkata, aku berhenti fokus kepada yang cacat dari hidupku. Aku berhenti fokus kepada yang salah dalam hidupku. Dan aku mulai mengapresiasi, aku mulai mengucap syukur bahwa dalam kecacatan itu pun, itu adalah hadiah yang dari Tuhan. Dan hari itu berkata, it was a case of Christ's strength moving in on my weakness. Ketika kita bisa berhenti fokus kepada yang salah, kelemahan, kecacatan dalam hidup kita, dan mulai bisa mengucap syukur, maka ada kekuatan Tuhan yang masuk dalam kelemahan setiap kita. Now I take limitation in stride and with good cheer. This limitation that cut me down to size, abuse, accident, opposition, bad breaks, I just let Christ take over. And so the weaker I get, the stronger I become. Dia berkata, aku mengambil semua batasan kelemahan kecatatanku, aku jalaninya dengan a good cheer, dengan sukacita. Kelemahan yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu bukan kutukan, tapi seringkali itu bisa jadi berkat dalam hidup setiap kita. Bahwa ketika manusia bisa melihat kecacatan kita, kelemahan kita, disitulah nama Tuhan yang akan semakin besar dan kita semakin kecil. Dan apapun yang kita lakukan bukan karena kita, tapi karena siapa? Tuhan. Dan hari itu dia berkata, this limitation that cut me down to size. Semua batasan-batasan yang membuat aku semakin kecil, mungkin dari abuse, accident, masalah, apapun itu, musuh-musuh, I just let Christ take over. Aku hanya izinkan Tuhan yang mengambil alih masalah dalam hidupku. And so the weaker I get, maka ketika aku semakin lemah, sebenarnya the stronger I become. Aku menjadi pribadi yang lebih kuat, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup setiap kita. Ucapan syukur akan membuat kita mendapatkan kekuatan baru setiap hari. Ucapan syukur. Dan ketika kita berkata, let Christ, let Jesus take over, mengakui, menyadari betapa lemahnya kita, dan membiarkan Jesus yang take over, itu ketika engkau let go and let God. Apa artinya let go and let God? Artinya engkau berserah, engkau membiarkan masalahmu, engkau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan izinkan Dia yang membuat mahakarya yang indah dalam hidup setiap kita. Saudara, ketika kita lakukan itu, maka kita akan berjalan from strength to strength, dari kekuatan kepada kekuatan yang lainnya. Bukan semakin kecil, tapi justru semakin besar dan semakin kuat, dan kita akan menyelesaikan tugas kita sampai garis akhir. Dan hari ini saya berdoa, mari kita biarkan Jesus take over hidup kita. Kita izinkan Dia. Tapi engkau harus bisa mengucap syukur dengan keadaanmu hari ini, apapun itu.
Saudara, mungkin kau berkata, tetapi hari ini aku masih tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan. Sama dengan Ayub, sama dengan Daud, sama dengan Yusuf. Hari itu Alkitab mereka belum tercipta. Buku cerita mereka belum ada. Dan mereka ada di posisi yang sama dengan kita. Tapi hari saya berdoa, biar kekuatan dari pendahulu-pendahulu kita, kekuatan dari pahlawan-pahlawan iman kita turun dalam hidup setiap kita. Bahwa apapun yang terjadi, musim boleh berganti, masalah boleh datang, apapun yang mustahil boleh menerpa. Tapi kita tetap memilih untuk percaya dan berserah ke Tuhan. Engkau punya masalah apapun, jangan gampang memutuskan sesuatu, tanya ke Tuhan. Kau berkata, Tuhan ini masalahku, ini hidupku, aku serahkan ke Engkau. And let Jesus take over. Dan izinkan Yesus yang mengambil alih masalahmu. Dan ketika masalah kita menjadi masalah Dia akan selesaikan dengan caranya yang ajaib dan di waktu yang tepat. Saudara, Tuhan kita tidak pernah terlambat. Tuhan kita tidak pernah terlambat. Tapi kadang kita yang terlalu cepat bereaksi. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tapi kadang kita terlalu cepat bereaksi, marah, kecewa, pahit. Kita terlalu cepat. Padahal Dia Tuhan yang menolong kita tepat pada waktunya. Tapi memang terkadang Dia tidak memberitahukan apa yang mau Dia lakukan. Saya akan tutup dengan cerita ini. Suatu hari, saya tidak tahu apakah saya pernah cerita di sini atau tidak. Suatu hari, papi saya masih hidup. Dan hari itu kakak saya laki-laki, Koh Joseph, dia mau terbang ke Jakarta atau kemana, saya lupa lah. Dan ketika dia di pesawat, dia lagi belum masih sempat di bandara, dia baru ingat dia nggak bawa uang. Dia tidak bawa dompet, dia tidak bawa uang cash, dia nggak bawa apapun. Dan dia telepon papi saya. Dia panik, dia telepon, dia bilang, Pi, aku nggak bawa uang. Pi, aku gak bawa dompet, gimana? Aku mau pergi keluar kota, masa gak bawa uang? Dan hari itu papi saya berkata, aduh, kalau papi kesana juga gak bisa. Memang deket sih gereja ke airport, tapi gak akan keburu. Kamu bentar lagi boarding kan? Iya, bentar lagi boarding. Dan tiba-tiba tidak lama kemudian pesawat memanggil, suruh masuk ke pesawat. Dia panik, dia heboh, dia telepon papi saya lagi, Pi, ini gimana? Kan gak mungkin aku gak bisa makan. Dia malah panik. Dan itu terjadi depan mata saya. Karena hari itu saya lagi di kantor nongkrong dengan papi saya. Dan papi saya bilang, udahlah, sudah gak tahu gimana. Ya udah, mau gimana? Nanti papi urus. Nanti papi yang atur, gampang-gampang. Tapi kakak saya ternyata tidak percaya. Dia telepon terus. Saya sampai butek. Saya dengerin aja betek. Dan dia sudah naik ke pesawat, dalam pesawat dia telepon lagi, Papi ini gimana? Suaranya sudah hampir mau menangis. Aku gak ada uang, gak punya bawa, gak punya apa-apa, ini gimana? Saya udah tenang aja. Ditutup teleponnya. Saya bilang, Pi, kok ditutup? Emang Papi mau gimana caranya? Lah, aku ya gampang-gampang. Cara Papi gimana? Dan bilang, ya gampang toh, Papi kan punya kenalan di Jakarta. Ada sekretaris Papi juga di Jakarta. Tinggal Papi transfer uangnya, dia keluarkan dari mesin, bawa ke airport. Ketemu kok kamu. Selesai kan? Oh ya selesai. Saya bilang, tapi kok nggak dikasih tahu? Tahu jawabnya? Ya nggak apa-apa, enak aja kerjain orang. Lu itu kasihan lu sampai nangis. Iya nggak apa-apa, biarin aja. Tapi selesai kan? Ya selesai sih. Dia datang, dia belum nyampe airport, uangnya sudah nyampe. Kok gak dikasih tahu? Ya gak apa-apa. Dan tiba-tiba papi saya bilang, kadang Tuhan itu seperti itu loh. Ketika engkau serahkan masalahmu, Dia tahu caranya. Percayalah itu. Dia menciptakan kita. Dia tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah kita. Dia tahu. Tapi terkadang Dia tidak mau kasih tahu kita bagaimana caranya. Terkadang Dia mau berkata, nak, tugasmu tinggal taat, percaya, dah selesai. Tapi buat kita manusia gak bisa, percaya aja gak bisa. Ya kan? Tapi itulah yang namanya iman. Itulah yang namanya iman kita kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak mengerti, tapi kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan kita. Dan ketika engkau tetap memilih untuk percaya kepadanya,
Percayalah masalahmu akan selesai tepat pada waktunya. Dengan cara yang jauh lebih elegan, dengan cara yang jauh lebih baik dari bahkan apa yang kita pernah bayangkan, bahkan dari apa yang kita rencanakan. Rencananya dan caranya itu lebih baik, saudara. Tapi hari ini tugas kita seperti kokoh saya, saudara. Percaya aja. Dia sudah nyampe Jakarta, pesawatnya belum dibuka, telepon lagi dan tetap tidak dijawab sama papi saya. Nanti kamu akan tahu, nanti kamu akan tahu, karena caranya itu lebih keren dan lebih dari cara pikir manusia kita. Kita kadang nggak bisa memahami, tapi ketika kita berkata Tuhan aku percaya, percaya aja, nggak usah tanya gimana nanti, percaya aja, maka saudara akan lihat bagaimana yang ajaib, yang luar biasa itu akan terjadi dalam hidup setiap kita, asalkan hati kita percaya kepada Tuhan. Mari tutup Alkitab saudara, sajak bangkit berdiri bersama-sama.